Di sisi lain, Zack yang masih belum tidur dihampiri Andy. Zack yang memiliki perasaan lope kepada Andy merasa penasaran karena Andy bisa suka kepada Roger. Kemudian Andy mengatakan bahwa Roger selalu punya stok Genji, apalagi Roger juga suka doyan ngaduk semen, membuat Andy merasa bahwa dia adalah tipenya. Saat rasa penasaran Zack terjawab, tiba-tiba untuk kedua kalinya, Zack melihat penampakan dirinya yang berlumuran darah. Dirasa pikirannya semakin kacau, ia meminta Andy untuk tidur duluan. Mendengar seseorang yang minta tolong, Zack yang panik pun memberanikan diri untuk mencari orang tersebut. Lagi-lagi Zack melihat dirinya yang sedang mencoba bundir. Help! Help me! Help me! Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. James dan Gil berniat memeriksa jalanan sisa badai semalam. Di tengah perjalanan, Gil masih merasa bersalah karena ia dulu pernah meninggalkan Logan. Di tengah penyesalannya tersebut, tiba-tiba Jesus Christ, dude. tanpa diduga, ban mobil mereka pecah. Terlihat Gil pun semakin muak dengan kesialan yang terus mereka alami. Di tengah tekanan emosi, mereka pun adu bacot sampai baku hantam. Setelah menerima banyak pukulan, Gil yang sudah terjatuh tak berdaya terus saja ngebacot. Sudah ripuh tertimpa ceker pula. James pun terlihat menyesal karena sudah berlebihan. Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Karena usaha untuk pulang malah berakhir adu tonjok, alhasil kepulangan mereka pun tertunda. Kembali ke Zack. Ketika ia sedang bersama Andy di kamar, kedekatan mereka berubah menjadi getaran gabrut. No, I'm fine, don't worry. Andy, stop! Betapa kagetnya Andy saat mengira Zack pernah mencoba bundir dengan menyayat tangannya. Lalu Andy kesal kepada Zack yang tidak pernah terbuka akan masalah hidupnya. Melihat kepedulian Andy, Zack pun mengatakan bahwa ia sebenarnya suka kepada Andy. Akan tetapi kali ini Andy merasa takut dengan kepribadian Zack yang mulai terasa aneh. Have sex with you because I'm in love with you. That's my bullshit love confession to deflect from the fact I'm that gonna you're tell you about attracted. it. Andy, I can't be angry. please don't. Kemudian scene beralih ke Rowan dan James. Di tengah persiapan untuk adu gabrut, seperti biasa Rowan pergi ke WC untuk mengonsumsi pil KB. Betapa kagetnya Rowan saat ia melihat tulisan yang menyindir rahasianya selama ini. Ternyata dugaan Rowan benar, di mana pil KB yang selalu ia makan kini sudah menghilang. Dan tanpa diduga ia melihat foto-foto suaminya yang lagi bermesraan dengan Andy. Entah siapa yang sudah meletakkan foto-foto tersebut. Kemudian Rowan langsung menabrak suaminya yang sudah menggabrut Andy. James pun menjelaskan bahwa peradukan yang ia lakukan terjadi sebelum mereka menikah. I hate you! Stop! I hate her! You know Apapun alasannya, Rowan tetap murka dan ingin membalas kelakuan suaminya itu. Rowan pun akhirnya mengaku bahwa ia juga sedang berselingkuh dengan pelatih yoganya, yang memiliki cacing lebih berotot ketimbang suaminya. Mendengar kenyataan tersebut, dada James pun manas. Panas dedengku goblok. touch me! Don't you fucking touch me! Sebelum kita mengetahui keadaan Rowan, kita melihat dulu Gil yang mendapatkan pesan dari Logan. Dirasa ada yang gak beres, Gil pun segera ke kamarnya. You gotta be fucking kidding me. Betapa kagetnya Gil saat melihat mantannya sedang dinaikin Roger dengan hotnya. Kemudian Gil menganggap bahwa Logan sengaja ingin membuatnya cemburu dengan mengirimkannya pesan. Mendengar bacotan Gil, Logan pun merasa aneh karena ia tidak mengirim pesan sama sekali. Lalu siapa yang mengirim pesan? Kemudian Roger pun menyuruh Gil untuk pergi. Oh my god, Gil! Get off of him!
Cekcok memperebutkan bonton kelas knalpot pun berlanjut sampai ke dapur. Saking kesalnya, Roger mengatakan bahwa ia pernah menggabrut Logan saat masih jadi pacar Gil. Cekcok pun melebar hingga membuat dadanya semakin memanas. Jill! Stop! Whoa! Jill! Stop! Jill! Saat Roger sudah ripuh, tiba-tiba Andy datang dengan darah di sekujur tubuhnya. Ia pun tak menyangka aksi prank-prankan ini malah kelewatan. Karena semua orang tak merasa melakukan semua hal ini, akhirnya semua mata tertuju kepada Zack. Karena ia satu-satunya orang yang mengetahui dan tak terkena situasi aneh ini. Zack pun berusaha tenang sambil menceritakan bahwa memang benar, gue adalah pelakunya. Perkataan sok tenangnya itu memancing amarah teman-temannya. Begitupun Jim yang dari tadi sedang melongo dengan dipenuhi darah. I love this next part. Rowan is dead! Rupanya dari tadi James sok parah karena tanpa sengaja ia sudah membunuh istrinya sendiri. Oh my god. Kemudian James melampiaskan kekesalannya kepada Zack yang telah membuka rahasianya. Tapi di sisi lain James merasa bahwa kematian istrinya jelas karena kesalahan pribadi mereka masing-masing. Kemudian Zack menantang James untuk membunuhnya dengan sebuah pistol. James, stop! There you go. No. Shoot him. Already signed your head, James! That's why you murdered your wife. I completely... Saat James mengalami pergolakan hati, Zack menunjukkan pil KB milik istri James. Dirasa Zack tidak sepenuhnya salah, kemarahannya pun mereda. Tanpa diduga, Zack yang ternyata gila langsung membunuh James. Setelah membunuh James, Zack yang merasa menyesal karena membunuh bukanlah rencananya. Ia pun meluapkan rasa kecewa kepada teman-temannya karena saat dia terpuruk tidak ada satupun temannya yang peduli kepadanya. knew that you liked Andy. I mean, don't you think... Gil yang berusaha menenangkan pun tak luput dari aksi Zack yang semakin menggila. Sambil menunjukkan luka di tangannya, Zack menganggap kepedulian teman-temannya kini sudah terlambat. Akhirnya Zack memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu parahnya lagi, film pun sudah berakhir. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Alpinist 2021. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Hotboxer. See you next time, bye bye.